Assalamualaikum sahabat muslim. Assalamualaikum sahabat jalan-jalan, terima kasih yang sudah subscribe channel Jalan-Jalan dengan Bangger, mempersembahkan perjalanan hidup manusia. Selamat mendengarkan episode keempat, Manusia di Alam Dunia. Dalam perjalanan hidup, manusia melewati berbagai tahap, dari menjadi bayi yang hanya minum ASI hingga tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kemudian mereka menjadi tua dan akhirnya meninggal dunia. Proses ini berbeda untuk setiap individu. Kematian bisa datang kapan saja tanpa memandang usia. Beberapa meninggal dunia sebagai bayi, beberapa selama masa kanak-kanak, beberapa di masa remaja dan dewasa mereka, dan yang lain di usia tua atau kepikunan. Di dunia ini manusia beserta jin diberikan tugas oleh Allah, yaitu ibadah. Dan dalam menunaikan tugas ini di dunia, manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat ibadah. Dimensi waktu, yaitu umur sebagai kesempatan atau target waktu untuk beribadah. Dimensi potensi diri sebagai sumber ibadah. Dan dimensi hidayah dalam hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi pondasi bagi tindakan. Allah Ta'ala telah melengkapi manusia dengan perangkat pedoman hidup agar dalam menjalani hidupnya di muka bumi tidak tersesat. Allah telah mengutus Rasul-Nya, menurunkan wahyu Al-Quran dan hadits sebagai penjelas, agar manusia dapat mengaplikasikan pedoman itu secara jelas tanpa keraguan. Sayangnya, banyak yang menolak dan ingkar terhadap pedoman hidup tersebut. Banyak manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya ketimbang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka orang yang bijak adalah orang yang senantiasa mengukur keterbatasan-keterbatasan dirinya untuk sebuah produktivitas yang tinggi dan hasil yang membahagiakan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa sadar bahwa detik-detik hidupnya adalah karya dan amal syaleh. Kehidupannya di dunia sangat terbatas, sehingga tidak menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang sepele, remeh, apalagi perbuatan yang dibenci, makruh, dan haram. Dunia dengan segala kesenangannya merupakan tempat ujian bagi manusia. Apakah yang dimakan dipakai dan dinikmati sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyimpang dari ajarannya? Apakah segala fasilitas yang diperoleh manusia dimanfaatkan sesuai perintah Allah atau tidak? Dunia merupakan medan ujian bagi manusia, bukan medan untuk pemuas kesenangan sesaat. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana hidup di dunia. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidur di atas tikar, ketika bangun ada bekasnya. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau kami sediakan untukmu kasur? Rasulullah SAW bersabda, untuk apa kesenangan dunia itu? Hidup saya di dunia seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. H.R. At-Tirmidzi. Perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir dengan kematian. Semuanya akan mati, apakah itu pahlawan ataukah selebriti, orang beriman atau kafir, pemimpin atau rakyat, kaya atau miskin, tua atau muda, lelaki atau perempuan. Mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang telah dikumpulkannya. Semua yang dikumpulkan oleh manusia tidak akan berguna, kecuali amal syalihnya berupa sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang syalih. Kematian adalah penghancur kelezatan dan gemerlapnya kehidupan dunia. Kematian bukanlah akhir kesudahan manusia, bukan pula tempat istirahat yang panjang, tetapi kematian adalah akhir dari kehidupannya di dunia dengan segala yang telah dipersembahkannya dari amal perbuatan untuk kemudian melakukan rihlah atau perjalanan hidup berikutnya. Bagi orang beriman, kematian merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang panjang. Batas akhir dari kehidupan dunia yang pendek, sementara, melelahkan, dan menyusahkan untuk menuju akhirat yang panjang, kekal, menyenangkan, dan membahagiakan. Di surga penuh dengan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum terlintas oleh pikiran manusia. Sementara bagi orang kafir, berupaya menghindar dari kematian dan ingin hidup di dunia 1000 tahun lagi. Saudari, sikap itu adalah sia-sia, utopia belaka, karena kematian pasti datang menjumpainya. Suka atau tidak suka, semoga bermanfaat membahas tentang perjalanan umat manusia di episode keempat. Selanjutnya akan tayang di episode kelima, tentang perjalanan manusia di alam barzah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya,